Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari kelas PGMI 3B dengan NIM 211240070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Poin pertama, pengertian evaluasi dan evaluasi kurikulum. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dengan kurikulum di sini adalah rencana yang mengatur tentang isi dan tujuan pendidikan tertentu. Dalam kata lain, dalam konteks ini kurikulum sebagai sebuah dokumen atau kurikulum tertulis. Poin B, fungsi evaluasi. Berikut ini fungsi evaluasi antara lain ada 4. Yang pertama, fungsi selektif. Yang kedua, fungsi diagnosa. Yang ketiga, fungsi penempatan. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan. Fungsi selektif. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, menentukan seorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya. Yang kedua, ada fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkan di sekolah. Yang poin ketiga, ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Yang poin keempat, ada fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Poin bagian C, ada peran dalam kurikulum. Peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu nilai yang berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Yang poin kedua, ada evaluasi dan penentuan keputusan. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dalam kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Yang poin ketiga, ada evaluasi dan konsensus nilai. Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut dapat berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behavioral, analisis statistik dari prestasi tes dan post-tes. Poin bagian D, ada manfaat evaluasi. Berikut ini adalah manfaat evaluasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Misalnya, manfaat evaluasi pembelajaran pada siswa
yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman nilai pada mata pelajaran tertentu. Poin bagian 3, sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Yang keempat, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas. Dengan demikian itu, manfaat dari evaluasi yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita bisa menerapkannya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita bisa memulainya dengan perbaikan dan koreksi sebagai langkah yang kita tempuh untuk meningkatkan kualitas diri. Jenis-jenis evaluasi. Setelah memahami pengertian dan definisi evaluasi, berikut ini macam-macam evaluasi yang berdasarkan jenisnya masing-masing. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan terbagi menjadi 5. Yang pertama, diagnostik, yang kedua selektif, yang ketiga penempatan, yang keempat formatif, yang kelima sumatif. Adapun jenis-jenis berdasarkan sasaran terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada input, yang ketiga ada proses, yang keempat ada hasil atau produk, yang kelima ada outcome. Adapun jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama program pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga ada hasil pembelajaran. Adapun jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada output. Poin bagian terakhir yaitu ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama ada teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang poin kedua ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Yang ketiga ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian atau rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Yang poin terakhir ada jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan dari lisan saya salah. Mungkin mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.